Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini di pertemuan keempat, kita akan mulai bahas siapakah manusia. Nah, siapakah manusianya ini kita bahas dari sudut pandang atau cara pandang yang beda dari bagaimana psikologi memandang. Namanya juga sudut pandang, maka kita akan melihat dari cara melihat yang berbeda. Sudut yang berbeda. Jadi ibaratkan ada satu objek yang sama, kita coba melihat dari depan, dari belakang, dari atas, dan dari bawah. Begitu pula kita ngomongin siapakah manusia ini, setidaknya akan ada 4 sudut pandang. Nah, kebetulan 4 sudut pandang atau perspektif ini kemudian masing-masing diakhiri katanya dengan isme, ya. Ada 4 hal atau 4 sudut pandang yang akan kita coba bahas di beberapa video selanjutnya, tapi di video kali ini kita akan bahas satu dulu, yaitu ada teosentrisme, biologisme, sosiologisme, dan antroposentrisme. Masing-masing punya kata akhiran ya, atau imbuhan akhir, atau suku kata akhir yaitu isme. Apa sih isme? Ya, sebelum kita bahas lebih detail satu-satu, kita ngomongin dulu, isme tuh apa sih sebetulnya? Apa itu sebetulnya isme? Nah, teman-teman mungkin sering banget mendengar kata yang ujungnya ada ismenya. Katakanlah nasionalisme, komunisme, ya sekarang lagi ramai itu nasionalisme, komunisme, pancasilaisme, liberalisme, apalagi ya? Sekulerisme, kolonialisme, imperialisme. Atau teman-teman tadi udah nyimak ya, saya nyebut teosentrisme, biologisme, sosiologisme, dan antroposentrisme. Tapi sebetulnya apa sih maksud kata di balik isme? Ada apa isme? Jadi saya mau jelasin dulu soal isme ya, supaya kita bisa nanti memahami sudut pandang ini dengan lebih kena, dengan lebih mudah. Jadi isme itu ide bahwa sesuatu itu adalah paling benar, itu namanya isme. Ide bahwa sesuatu itu paling benar, itu namanya isme. Katakan lagi nih, nasionalisme, ide bahwa memikirkan kepentingan nasional itu yang paling benar, namanya nasionalisme. Kebayang sampai sini ya? Jadi isme itu ide bahwa sesuatu hal itu paling benar. Nah, sesuatu hal itu apa? Kata sebelum isme, kata yang disematkan dengan isme. Kayak tadi, nasionalisme berarti ide bahwa melihat atau mengutamakan kepentingan nasional itu benar, paling benar, namanya nasionalisme. Ada juga misalkan liberalisme, ya, ide bahwa membuat sesuatu menjadi bebas atau mengutamakan kebebasan adalah paling benar, namanya liberalisme. Nah, maka pada kesempatan kali ini, ketika kita ngomongin siapakah manusia, kita lagi pakai 4 sudut pandang yang merasa paling benar, ya, yang mereka berargumen paling benar ketika menjelaskan manusia. Jadi yang pertama ada teosentrisme, ada biologisme, ada sosiologisme, dan antroposentrisme. 4 hal ini adalah cara kita untuk menjelaskan dan memandang manusia yang masing-masing dengan pendekatan penjelasannya merasa yang paling tepat, merasa yang paling benar. Nah, karena ini ngomongin sudut pandang, maka buat kita sebagai yang mempelajari, harusnya kita punya pemahaman bahwa tidak ada di antara 4 ini yang paling benar. Kalau boleh milih, kalau saya boleh milih, 4-4-nya ini membantu saya, membantu kita harusnya dalam memahami manusia lebih utuh. Jadi, saya ingatkan di awal supaya kita jangan sampai terlalu fanatik pada salah satu isme. Karena yang terpenting adalah membuat kita bisa memahami siapakah manusia. Jadi saya nggak ngajarin bahwa isme ini harus kita pilih dan harus kita jadikan pegangan hidup. Enggak. Yang harus jadi pegangan hidup adalah bahwa kita bisa memahami sesuatu dengan lebih utuh, komprehensif ya, dan mendetail juga mendalam. Sampai sini clear ya? Yuk kita mulai isme yang pertama yang akan kita bahas dalam menjelaskan siapakah itu manusia, yaitu teosentrisme.
Yuk, kita mulai. Teosentrisme ini merupakan pendekatan tertua. Jadi pertama kali orang mulai menjelaskan dunia, bukan cuma manusia, itu pakai penjelasan yang teosentristik. Apa sebetulnya teosentristik dan seperti apa, seberapa tua? Kita mulai dengan istilahnya dulu ya. Teosentrisme itu artinya gini. Ada dari kata theos ya. Teosentrisme. Ada isme, ada sentris atau center, dan juga theos. Theos itu artinya sesuatu yang gaib ya. Sesuatu yang tidak kasat mata, yang nggak kelihatan. Gaib, theos. Sentris itu berpusat. Dan isme, tadi udah dijelaskan ya, bahwa isme itu segala sesuatu atau bahwa sesuatu itu dirasa yang paling benar. Maka isme yang teosentris itu artinya yang paling benar itu kalau semua-muanya, semua penjelasan kita itu berpusat pada yang theos, pada yang gaib. Ya. Jadi penjelasan kita tuh berpusat pada yang gaib, theos. Teman-teman pernah nggak dengar kata antusias? Antusias, apa sih artinya antusias? Apakah antusias itu semangat, bergairah? Ternyata kalau dari katanya, dari etimologinya, dari katanya, maka antusias itu dari N, E dan N, theos dari theos, dan sias, entheosias. Jadi masuknya sesuatu yang gaib ke dalam diri. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, antusias itu, entheosias, itu artinya adalah kesurupan. Karena ada sesuatu yang gaib, yang masuk ke dalam diri, yang membuat kita menjadi berubah, menjadi lebih berenergi. Enthusiast. Sama juga dengan kata inspirasi. Inspirasi itu apa ya? Apakah aku jadi terpengaruh gitu? Ternyata dari enter atau masuk, dan spiritus, spirit. Ada ruh, ada sesuatu yang gaib juga yang masuk. Sama juga dengan kesurupan. Jadi ketika seseorang dapat energi, tiba-tiba berubah, tiba-tiba bergairah, orang zaman dahulu kala menjelaskan itu sebagai fenomena kerasukan. Ketika dia mendapatkan sesuatu dalam bentuk yang gaib yang membuat dia berubah tidak seperti biasanya. Antusias, inspiratif karena ada theos. Nah ini yang membuat teosentrisme itu jadi sudut pandang tertua, pendekatan yang tertua, karena sejak zaman dulu orang itu ngejelasin sesuatu tuh pakai hal-hal yang gaib, yang nggak kelihatan. Contoh misalnya, katakanlah kita terbang ke 5.000 tahun yang lalu. Lalu di 5.000 tahun yang lalu kita mikir, kita mungkin belum tahu apa-apa. Lalu muncul hujan. Kira-kira orang 5.000 atau 10.000 tahun yang lalu tahu nggak bagaimana mekanisme hujan? Bahwa hujan itu terbentuk dari uap air, dari laut, dari samudra, yang kemudian membentuk dan terkondensasi menjadi awan, dibawa berarak-arak oleh angin ke daratan. Di daratan kemudian dia mengalami pemberatan, lalu di situ ada zat-zat yang membuat dia harus berat dan turun jadi hujan. Kan bayangkan 10.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu, orang nggak akan kepikiran ke sana. Maka ketika ada yang hujan, ketika turun hujan, maka cara orang purba menjelaskan hujan adalah ada sosok dewa di atas sana yang menangis, yang sedang menangis. Karena penjelasannya masih teosentristik, teosentrisme. Teosentrisme ini menjelaskan bahwa manusia itu sepenuhnya dipengaruhi oleh sesuatu yang gaib di luar dirinya. Karena tadi manusia itu memang ciptaan dari hal-hal yang gaib. Manusia itu bagian kecil dari hal-hal di luar dirinya yang bersifat gaib. Itu pendekatan utama teosentrisme. Dan teosentrisme ini diawali dari kekaguman manusia terhadap gejolak dan peristiwa-peristiwa alam. Ya. Istilahnya tuh fascinosum sama tremendum. Ketika kita mengagumi dan juga takut. Jadi ketika kita melihat awan yang gelap, asalnya kagum kan, wow luar biasa. Terus kemudian jadi takut, melihat aliran sungai yang deras,
Awalnya kagum, lama-lama kan jadi takut, yang membayangkan bagaimana jika aku jatuh ke sana. Dan kok bisa ada yang mengatur? Siapa yang kira-kira mengatur alam seperti ini? Maka diawali dari rasa kagum dan rasa takut, kemudian manusia menghayati bahwa ada sesuatu di luar dirinya. Ada sesuatu yang memang ada yang mengatur. Nah, makanya mulai dari situ manusia menghayati bahwa dirinya adalah bagian dari sesuatu yang besar yang diatur oleh sesuatu yang gaib juga di luar dirinya. Nah, maka dari perspektif itu manusia mulai menyadari, menghayati bahwa ada sesuatu yang gaib, ada sesuatu yang berkuasa yang kemudian kita sebut sebagai Tuhan, sebagai Allah gitu ya. Nah, ini kita perlu waspada di pembahasan teosentrisme ini karena ada dua perspektif nantinya. Jadi cara menafsirkan pendekatan teosentrisme ini jadi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang beragama ya. Mudah-mudahan kita termasuk di golongan itu. Jadi orang-orang yang menghayati ya memang alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur, ada yang mengelola. Dan kita memang tunduk patuh pada hal itu. Tunduk patuh pada ketentuan-ketentuan ilahiyah yang bersifat goib, yang memang di luar kendali kita. Yang kita nggak bisa mengontrol itu betul-betul ya. Nggak bisa betul-betul mengontrol itu. Itu di satu sisi, ya, tafsir yang menurut saya lebih tepat untuk memandang teosentrisme. Tapi ada tafsir lain, terutama digunakan oleh orang-orang yang ateis ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi mereka menganggap bahwa teosentrisme ini udah ketinggalan zaman. Sebuah pendekatan yang purba, yang primitif, di mana karena kita belum menemukan penjelasan sains, belum menemukan penjelasan ilmiah, kita jadinya menjelaskan segala sesuatu itu balik lagi ke Tuhan, balik lagi ke yang gaib. Padahal bukan karena ada Tuhan, kata orang ateis, tapi karena kita yang belum menemukan sains, belum menemukan penjelasan ilmiahnya. Nah, jadi ada dua perspektif nih. Jadi teosentrisme itu bisa membuat orang jadi taat dan soleh, ya. Mudah-mudahan kita seperti itu. Ada juga yang membuat orang jadinya mempertanyakan soal agama, mempertanyakan soal Tuhan karena pendekatan teosentrisme itu primitif, karena mereka nggak mampu menjelaskan fenomena alam, contohnya tadi hujan, melalui sains. Jadinya mereka menganggap dan bikin-bikin mitos. Nah, memang mitologi-mitologi ya, mitos-mitos zaman dulu memang berawal dari teosentrisme. Ya, ada Zeus, ada di Indonesia tuh ada Dewi Sri, ya Dewi Padi dan macam-macam, menganggap bahwa ya itu tadi, ketidakmampuan manusia menjelaskan secara ilmiah, sains, makanya manusia nyari-nyari penjelasan lewat penjelasan ilahiyah. Kalau kata orang ateis itu ciri kebodohan. Jadi beragama itu ciri kebodohan. Ya, hati-hati. Padahal kan memang bisa jadi ada hal-hal yang memang nggak bisa kita buktikan. Dan memang bukan wilayah kita untuk membuktikan hal-hal yang memang bersifat gaib. Nah, itu yang perlu kita waspadai dan perlu hati-hati. Nah, di satu sisi teosentrisme bisa menjadikan kita seseorang yang baik, bijaksana dan taat. Di sisi lain membuat kita menjadi mengabaikan panggilan-panggilan ilahiyah dan menganggap bahwa teosentrisme ini sebuah kebodohan dan hal-hal yang primitif ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih bijak dalam memandang itu. Tapi intinya, manusia menurut teosentrisme itu adalah sosok yang inferior karena Tuhan yang superior gitu ya. Kenapa ya? Karena manusia cuma makhluk. Dan ya betul kan, kalau orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang taat sama agama, mereka akan menganggap aku ini hanya makhluk, hanya butiran pasir di lautan, di hamparan pantai, di pinggir pantai yang sangat luas. Aku ini hanya setitik di antara samudra yang luas. Maka kita ini rendah dan lemah di hadapan yang maha kuasa. Itu perspektif teosentrisme. Cara teosentrisme dalam memandang siapakah manusia, dalam menjelaskan siapakah manusia. Nah, maka menurut teosentrisme juga, semua yang ada pada manusia itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhanlah sumber segala sesuatu. Maka segala sesuatu berasal dari Tuhan, dan Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Seperti di surat Al-Baqarah ya, Robbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rob, ya Tuhanku, tiada ilmu melainkan yang Engkau turunkan kepadaku. Itu kan doanya malaikat ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Tapi memang perspektif teosentrisme ini perspektif paling awal, paling pertama kali yang digunakan untuk menjelaskan siapakah manusia. Nah, justru muncul pertanyaan yang menarik nih. Kemudian ketika kita membahas manusia dari segi teosentrisme,
ada pertanyaan yang masih jadi perdebatan hingga saat ini. Pertanyaannya kayak gini. Apakah manusia itu bebas atau nggak bebas ya? Kira-kira nih teman-teman yang beragama ya. Kira-kira manusia itu punya kebebasan nggak sih? Kalau bebas seberapa bebas? Kalau nggak bebas kenapa? Atau kira-kira manusia itu punya kreativitas nggak sih? Boleh nggak sih meng-create something? Atau jangan-jangan kreativitasnya itu karena memang diilhamkan aja sama Tuhan. Kan gitu ya? Dan terutama yang terakhir, kira-kira kita punya tujuan apa enggak? Ya. Nah ini jadi perdebatan yang panjang, walaupun sebetulnya di Islam udah dijawab itu semua ya. Tapi perdebatan ilmiah yang membuat kita bisa menjelaskan manusia, ini masih jadi perdebatan panjang. Nah, teosentrisme ini jadi pendekatan pertama yang paling tua yang mencoba untuk menjelaskan siapakah manusia. Seperti apa posisi manusia dan bagaimana manusia kemudian membangun culture-nya. Jadi kalau membangun culture melalui teosentrisme, maka orang mulai membangun kebiasaan-kebiasaan here and now-nya dengan berpusat pada teos yang gaib, yaitu Tuhan sebagai sumber utamanya, pusat semua kegiatan aktivitas kebiasaan hariannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan betul-betul menghayati perspektif ini. Dan ini masih salah satu perspektif dari 4 perspektif yang akan kita bahas. Insya Allah minggu depan kita akan bahas 3 perspektif lainnya, yaitu biologisme, antroposentrisme, dan juga sosiologisme. Jangan lupa jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab secepatnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe. Dan jangan lupa like juga video ini ya. Klik like if you like it, and subscribe if you love it. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.